Mengenal suku Dayak asli Kalimantan. Melansir dari mediakatadata.com, suku Dayak berasal dari Kalimantan. Masyarakat adat ini masih memegang adat istiadatnya hingga saat ini. Suku Dayak memiliki ciri khasnya dari bahasa, pakaian, hingga rumah tradisional. Keragaman Indonesia bisa terlihat dari banyaknya suku dan budaya yang dimiliki masyarakatnya. Negara kita memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, jumlah suku bangsa tanah air mencapai 1.340 suku bangsa. Suku tersebut tersebar di seluruh Nusantara. Di Kalimantan ada suku asli yang bernama suku Dayak. Masyarakat adat ini memiliki keunikan dan ciri khasnya sendiri. Untuk mengenal lebih dekat dengan suku asli Kalimantan, berikut ini uraiannya. 1. Asal-usul suku Dayak. Mengutip dari Social Horizon, Jurnal Pendidikan Sosial Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, Dayak merupakan sebutan untuk penduduk asli Pulau Kalimantan. Suku ini memiliki 405 sub-suku yang masing-masing memiliki adat istiadat dan budaya yang mirip. Suku Dayak berasal dari Kalimantan, namun tersebar hingga ke Sabah dan Sarawak, Malaysia. Menurut sejarah, suku ini pernah mendirikan kerajaan sebelum akhirnya dihancurkan oleh Majapahit. Peristiwa tersebut membuat masyarakat Dayak terpencar dan terdesak. Dari sejarah sampai rumah adat yang dimilikinya sebagian besar masuk Islam dan mengubah identitasnya menjadi orang Melayu atau orang Banjar. Dan sebagian yang tidak masuk Islam kembali menyusuri sungai, lalu masuk ke pedalaman Kalimantan. Sebagai masyarakat adat, suku Dayak sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya, seperti upacara tiwah yang masih dilestarikan. Tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mengantar rulang orang yang meninggal ke sandung yang telah dibuat. Sandung merupakan sebuah tempat rumah kecil yang dibuat khusus untuk orang meninggal. Upacara tiwah sangat sakral dan sebelum tulang diantar dan diletakkan di sandung, banyak ritual, tarian, suara gong, dan hiburan lain yang dilakukan. 2. Bahasa suku Dayak. Dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat Dayak memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Dayak. Sayangnya bahasa daerah tersebut terancam mengalami kepunahan di 20-30 tahun yang akan datang. Kepunahan disebabkan karena banyak anak-anak yang tidak diajarkan bahasa daerah atau bahasa ibu. Selain itu, penggunaan bahasa asing juga bisa menyebabkan bahasa daerah menjadi luntur eksistensinya. Perlu adanya komitmen banyak pihak baik dari masyarakat atau pemerintah untuk menjaga bahasa daerah agar selalu dikenal. 3. Pakaian suku Dayak. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Di pulau ini terbagi menjadi beberapa provinsi. Kalimantan Barat menjadi provinsi terluas keempat setelah Irian Jaya, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Suku Dayak dan suku Melayu menjadi suku yang dominan tinggal di Kalimantan Barat. Kedua suku tersebut juga memberikan banyak pengaruh termasuk dalam urusan pakaian adat. Mengutip dari Social Horizon, Jurnal Pendidikan Sosial Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, pakaian adat suku Dayak untuk laki-laki dan perempuan memiliki ciri khasnya masing-masing. 4. Pakaian adat laki-laki. Busana adat untuk kaum pria bernama King Baba. Dalam bahasa suku Dayak, King artinya pakaian dan Baba berarti laki-laki. Pakaian ini dibuat dari kulit kayu ampuro atau kayu kapuo yang merupakan tanaman endemik Kalimantan. Kulit kayu dibentuk mirip rompi tanpa lengan dan celana panjang. Pewarnaan dilakukan menggunakan warna alami. Sebagai hiasan, dikenakan juga ikat kepala dan ada juga sehelai bulu burung enggang khas Kalimantan. Atribut pelengkap lainnya yaitu senjata tradisional dari Mandau dan perisai. Senjata ini biasanya dikenakan saat hendak perang. Maka dari itu, pakaian adat suku Dayak dikenal juga sebagai pakaian perang. 5. Pakaian adat perempuan. Untuk pakaian adat perempuan terbuat dari bahan yang sama, namun desainnya lebih sopan dan dilengkapi penutup dada, stagen, kain bawah, serta perlengkapan seperti kalung, manik-manik dan hiasannya bulu burung enggang di kepala. Ada juga perhiasan seperti jarat tangan atau gelang tangan dari akar tanaman tengang serta kalung dari akar kayu atau kulit hewan. Pakaian adat suku Dayak baik laki-laki atau perempuan dahulunya dikenakan untuk aktivitas sehari-hari. Namun karena bahannya panas dan kurang nyaman, membuat pakaian ini mulai ditinggalkan. Di tengah kemajuan peradangan, pakaian Dayak mengalami modifikasi hasil akulturasi dengan budaya lain. Beberapa jenis pakaian yang dimiliki masyarakat Dayak antara lain, bulang buri atau king buri, pakaian adat dari buri atau kulir kering laut, king kabo, pakaian adat dari kulit kayu dengan hiasan manik atau pita rumbai, king tompang, pakaian dari bahan kain berwarna polos,
Hasil akulturasi dengan orang Melayu, Indulu manik, pakaian dari kain dengan hiasan dari manik main, buang kureng, baju kurung lengan panjang banjang dari bahan berludru. 6. Rumah suku Dayak. Tak hanya pakaian saya yang menjadi bukti budaya suku Dayak, masyarakat adat ini juga memiliki rumah adat yang khas. Rumah adat suku Dayak bernama Rumah Betang. Rumah inilah yang menjadi tempat tinggal masyarakat Dayak di seluruh pulau Kalimantan. Rumah-rumah ini biasa dijumpai di perkampungan suku Dayak sekitar hulu sungai. Rumah ini memiliki keunikan bentuknya mirip panggung. Di bawah rumah ada tiang kayu yang kokoh asli Kalimantan dengan tinggi sekitar 5 meter. Panjang rumah sekitar 100-150 meter dengan lebar kurang lebih 50 meter. Rumah bentang berbentuk megah dan tinggi dengan anak tangga untuk bisa masuk ke dalam rumah. Anak tangga dibuat ganjil sesuai dengan kepercayaan suku tersebut. Mereka percaya anak tangga ganjil akan mempermudah mendapatkan rezeki dan dijauhkan dari kesulitan. Tangga tersebut bisa diangkat saat malam hari agar tidak diganggu ilmu mistis yang menyerang penghuni rumah. Bentuk rumah tersebut ternyata memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuannya sebagai berikut: menghindari kerugian akibat banjir karena umumnya dibangun dekat sungai, menghindari binatang buas yang berkeliaran di sekitar hutan Kalimantan, menjaga keamanan dari orang jahat. Rumah tersebut menjadi kearifan lokal yang harus dilestarikan. Selain itu, Rumah Betang juga menjadi simbol bahwa masyarakat Dayak merupakan pekerja keras, karena hulu rumah menghadap ke arah matahari terbit dan mereka akan mulai bekerja sejak matahari muncul. Sementara itu, bagian hilir menghadap searah matahari terbenam, yang menandakan bahwa suku Dayak akan berhenti bekerja ketika sore hari dan mulai bekerja lagi keesokan hari. Rumah adat ini berbentuk besar dan mewah karena dihuni oleh banyak orang. Hal tersebut juga membuktikan bahwa suku ini memiliki nikaih kebersamaan dan ikatan antar anggota keluarga yang kuat.